boleh kita mulai aja. Mas Yononya masih di ruangan seberang. Belum kita mulai aja ya. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita semuanya. Pada hari ini tanggal 16 Maret 2023 akan dilaksanakan ujian skripsi komprehensif atas nama Yulika Boro Pasar. Nomor induk mahasiswa 1921-240 dengan judul skripsi pengaruh earning ratio. Dengan judul skripsi pengaruh price earning ratio, debt to equity ratio, net profit margin dan total aset turnover terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017 sampai 2021. Yulika dalam keadaan sehat hari ini? Ya. Oke, jadi hari ini adapun sesi dari sidang ini ada dua, yaitu yang pertama adalah Yulika akan melakukan presentasi seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya, 10 menit ya, 10 menit paling banyak 15 menit ya untuk penjelasannya. Yulika poin penting, poin-poin kunci saja. Dan yang kedua itu akan ada sesi tanya jawab antara penguji ya dan Yulika sendiri. Nah, adapun penilaian ya yang akan dilakukan yaitu ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah isi dan sistematika skripsi yang berbobot 30%, penyajian dan presentasi yang berbobot 20%, dan kemampuan menjawab pertanyaan yang mana itu adalah 40% yang tertinggi di antara semuanya, dan yang paling akhir itu adalah sikap dan perilaku dari publikan. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang baru saya sampaikan untuk perjalanannya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya persilakan Yulika untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai presentasinya. Baik, adapun hari ini penguji 1 ya ada dan 2 ada penguji 1 ada Profesor Dr. Teddy Chandra SMM. Terima kasih Prof sudah menyediakan waktunya untuk bisa berada di sini, dan juga ada satu lagi untuk penguji 2 yaitu Bapak Suyono yang akan susul sebentar. Oke, dengan begitu saya persilakan untuk Yulika untuk melakukan. Judul yang saya ambil dalam penelitian saya yaitu pengaruh price earning ratio, debt to equity ratio, net profit margin, dan total aset turnover terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017-2012. Bab 1 dari skripsi saya mencakup latar belakang sosial, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang, di mana dapat kita lihat ada dua grafik, yaitu data perbandingan IHSG dan beberapa indeks
dan data perbandingan IHSG dan indeks Singapura. Dapat dilihat dari data perbandingan IHSG dan beberapa indeks IBEI, pergerakan harga indeks saham dari Kompas 100 mengalami ketidakstabilan dari 2017 hingga 2021. Begitu pula pada indeks harga saham gabungan mengalami ketidakstabilan sepanjang periode 2017, terlihat bahwa peningkatan IHSG diikuti juga dengan peningkatan Kompas 100. Kemudian pada grafik kedua yaitu ada data perbandingan IHSG dan indeks Singapura, di mana yang warna merah adalah IHSG dan warna biru ada indeks Singapura. Dapat kita lihat IHSG mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Fenomena yang terjadi seperti COVID-19 membuat IHSG mengalami volatilitas dan dapat diketahui recovery dari IHSG lebih cepat daripada indeks Singapura. Seperti yang kita ketahui, kurs dari Singapura itu lebih lambat sehingga IHSG dapat meningkat lebih cepat. Kemudian ada research gap. Yang pertama dari Andansari 2016, PER mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan Mayuni dan Sanjaya 2018 menemukan hasil yang berbeda, yaitu PER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang kedua, Susiowati dan Nawangsari 2018, yaitu DER berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan Januari pada tahun 2020 menemukan hasil yang berbeda, yaitu DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Ketiga, penelitian dari Latifah dan Sugiono pada tahun 2016 menyatakan NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Berbanding terbalik dengan Hermawan, pada tahun 2012 NPM tidak berpengaruh terhadap return saham. Terakhir, penelitian Pamungkas dan Haryanto pada tahun 2016 menyatakan bahwa Tata berpengaruh positif terhadap return saham, berbanding terbalik dengan penelitian Andansari pada tahun 2016 yang mengatakan hasil yang berbeda, yaitu Tata tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh price earning ratio terhadap return saham dan indeks Kompas 100 periode 2017 hingga 2021. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017-2021. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh net profit margin terhadap return saham pada indeks Kompas 100 2017-2021. Dan terakhir, itu untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh total aset turnover terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017 hingga 2021. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi institusi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan dalam kaitannya mengenai price earning ratio, debt to equity ratio, dan saldo terhadap return saham. Yang kedua, bagi akademik, yaitu penelitian ini merupakan bagian dari penerapan teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan yang diterapkan pada situasi dan kondisi dalam bidang keuangan. Yang ketiga, bagi para investor, penelitian ini bisa dijadikan sebagai alat bantu analisis terhadap saham yang diperjualbelikan di bursa efek melalui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi yang dinilai paling tepat. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi perluasan penelitian selanjutnya. Masuk
masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ada beberapa tinjauan pustaka dalam bab ini. Yang pertama itu adalah teori signaling yang menjelaskan mengenai laporan keuangan yang baik adalah sinyal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Yang kedua ada teori agensi yang dimana hubungan antara dua pihak yaitu pemilik dan manajemen. Ketiga, price earning ratio. Dengan rumus harga saham dibagi earning per share, kemudian debt to equity ratio dengan rumus total aset dibagi ekuitas, kemudian net profit margin dengan rumus laba bersih sesudah pajak dibagi penjualan bersih, dan terakhir itu ada total asset turnover dengan rumus penjualan dibagi total aset. Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan informasi. Kerangka pemikiran penelitian saya seperti berikut, di mana price earning ratio berpengaruh terhadap return saham, debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham, net profit margin berpengaruh terhadap return saham, dan total aset berpengaruh terhadap return saham. Pada bab 3 ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ada 4 yang dapat diketahui, yaitu yang pertama tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. Kemudian waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai pada September 2002 hingga selesai. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu populasi terdiri dari seluruh perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di BEI pada periode 2017 hingga 2021 sebanyak 100 perusahaan. Dan total jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 44 perusahaan. Ketiga, ada jenis dan sumber data, di mana jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data angka yang diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode 2017 hingga 2021. Dan sumber data yaitu sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang dari setiap perusahaan indeks Kompas 100. Data dapat diperoleh dari situs www.idx.co.id. Terakhir, teknik analisis data. Ada analisis deskriptif, uji asumsi klasik, di dalamnya ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Terakhir ada uji kelayakan model, di dalamnya mencakup uji F atau uji simultan, uji koefisien determinasi atau uji R, dan terakhir uji hipotesis atau uji T. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama uji normalitas, di mana dapat kita ketahui jika data mengikuti garis diagonal dapat dinyatakan bahwa data berasumsi normal. Seperti yang ada di gambar, data mengikuti garis diagonal dan dinyatakan normal. Kemudian ada gambar sampel Kolmogorov, sampel Kolmogorov Smirnov. Dapat diketahui seperti yang kita ketahui, jika signifikansi dalam sampel Kolmogorov di atas 0,005 dapat dinyatakan normal. Seperti yang terlihat, signifikansinya di 0,103. Kemudian uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki VIF kurang dari 10, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian ada uji autokorelasi. Nilai Darby-Mason sebesar 1,533 dengan Darby-Mason table sebesar 1,7200. Hal ini
menunjukkan bahwa D lebih besar sama dengan dari DL, lebih kecil sama dengan DU, dan hasilnya adalah tidak ada korelasi positif dengan keputusan no decision. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini mengalami autokorelasi. Berikut uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas jika data menyebar di antara sumbu Y dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti yang terlihat pada gambar, titik-titik pada gambar tidak menyebar. Titik-titik pada gambar menyebar di antara sumbu Y dan dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Regresi linear berganda. Pada regresi linear berganda dapat dilihat hasilnya adalah konstanta dengan nilai minus 0,115, X1 dengan nilai 0,007, X2 dengan nilai 0,046, X3 dengan nilai 0,341, dan X4 dengan nilai 0,0. Kan orangnya di sini semua tuh. Nah, memang di sana. Kemudian uji model dapat Karena, dilihat F itu kalau nggak bisa itu nggak apa-apa. Karena ada Lucy. Nggak apa-apa, nggak usah bolak-balik. Aku uji nanti ngajar offline di sini. Nggak apa-apa, nggak usah. Telah ditetapkan lebih dan telah ditentukan kurang dari 0,05. Kemudian uji koefisien udah. determinasi. Udah selesai websitenya. Masih kosong. Ini mau diisi nanti. Ininya apa? Masih belum. Kopi aja dari ya. Ya. Nah, sebenarnya hari ini yang penting tuh tim kreatif sama Kak Adriana sama Kak Putri. Iya, tunjuk sana ya. Itu ada 0,057. Untuk jurnal MM nanti dari Lucy ada Kak Wita juga. Dan dikatakan melewat 0,057 mendekati nilai 0, jadi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sebesar 5,7% dan selebihnya sisanya ada sebesar 9,3% yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model referensi penelitian ini. Terakhir ada uji parsial, uji P, di mana PER berpengaruh signifikan, BER tidak signifikan, NPM tidak signifikan, dan Kato tidak signifikan. Terakhir ada penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, price earning ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017-2021. Yang kedua, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017 hingga 2021. Ketiga, net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017 hingga 2001. Dan terakhir, total aset turnover tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham pada indeks Kompas 100 periode 2017 dan 2021. Kemudian saran bagi investor diharapkan lebih teliti lagi dalam membuat keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio yang tepat untuk menilai kinerja perusahaan sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham. Kedua, bagi manajemen perusahaan, hasil ini menunjukkan bahwa net profit margin terbukti tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham. Untuk itu, perusahaan diharapkan untuk dapat menaruh perhatian pada variabel tersebut untuk mampu menghasilkan laba agar dapat menarik para investor. Kemudian terakhir bagi peneliti selanjutnya, peneliti
Jadi selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel price earning ratio, debt to equity ratio, net profit margin, dan total asset turnover untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini, dan dinyatakan keempat variabel tidak memberikan pengaruh. Penelitian selanjutnya hendaklah menguji sektor lainnya, bahkan menambahkan variabel-variabel dependen lainnya seperti ROA, ROE, bahkan CR. Terakhir ada keterbatasan dari penelitian ini. Penelitian ini hanya digunakan menggunakan variabel PER, DER, NPM, dan TATO yang diduga masih ada faktor lain yang menjadi variabel pendukung pemilikan saham. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih mereka untuk presentasi yang sudah diberikan. Silakan duduk. Ada bayar minum? Oke, nggak apa-apa. Baik. Jadi untuk sesi kedua akan kita mulai, yaitu sesi tanya jawab. Ya, siapkan pena dan juga diskusinya. Nanti Yudika catat ya apa yang menjadi masukan ya dari Prof. Edi Chandra dan juga Bapak Suyono. Oke, baik. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Prof. Edi Chandra. Silakan Pak. Yang pertama di sini saya selalu dulu itu mengenai latar belakangnya. Latar belakangnya apa di sini? nggak salah ada kembarannya ada kan? Kembar ya? Masalah dari Nggak salah kembar itu. Ya. Ada satu lagi saya lupa namanya. Seperti yang diketahui, memasuki era 5.0 menimbulkan persaingan yang sangat ketat pada perusahaan. Terus dapat diketahui pada dapat diketahui bahwa di tahun 2019, 2020, dan 2021 ada terjadi COVID-19. Ya, terus? Jadi sehingga saya ingin mengetahui apakah dampak COVID-19 dapat mempengaruhi Kompas 100 ini terhadap return saham, sehingga saya memilih price earning ratio, harga saham, dan DER yaitu utang, net profit margin, ada keuntungan, dan TATO aset-aset pada Kompas 100. Jadi sehingga saya memilih 4 variabel ini. Apakah apa yang terjadi pada Kompas pada COVID-19 ini dapat mempengaruhi return saham pada Kompas 100? Jadi dikaitkan dengan COVID ya? Iya. COVID tahun berapa ya? Tahun 2000 pertengahan, yaitu 2019, 2020, 2021. Oh, COVID di situ ya? Iya. Berarti mau tahu ada efek nggak ya COVID ini terhadap? Banyak, Nggak ada efek nggak terhadap return saham ini? banyak Pak. Nggak. Mau tahu itu ya? Ada. Ada efeknya. Dari mana kok bisa tahu ada efeknya? Ada efeknya seperti pergerakan harga sahamnya Pak. Ya, pergerakannya bagaimana? Bisa diperlihatkan pergerakannya.
data IHSG itu ada di garis biru paling atas. Jadi pada tahun 2019 IHSG ditutup dengan level 6.299,54 atau hanya menguat sebesar 1,70%. Kemudian pada tahun 2020 IHSG ditutup dengan level Kalau kita lihat sekarang datar aja nih. ada penurunan Pak. Ya sedikit aja kan itu kan? Iya, dari 6.200 ke 5.000 memang sedikit melemah minus 5,9%. Kan datar sedikit aja kan? Turun ya. Iya, datar ya. Iya. Tapi pada tahun 2021 Pak, dapat dilihat naik Pak. Di situ Naik. ada kenaikan, Jadi juga sedikit kan? iya benar. IHSG-nya itu harga sahamnya itu mengalami fluktuasi naik turun gitu Pak. Kenapa bisa naik turun? Sedangkan COVID-19 banyak seperti perusahaan ditutup, perusahaan terbengkalai karena COVID-19 kan Pak. Jadi saya pengen tahu kenapa ada di tahun 2021 yang dimana COVID-19 itu meningkat Pak. COVID-19 meningkat, kenapa di tahun 2021 ini meningkat sebanyak 10% gitu? Jawabannya apa? Jadi jawabannya yaitu seperti pada tahun 2021 dunia itu seperti kita ketahui dunia itu mengatakan say no to COVID gitu kan Pak. Jadi banyak yang berjuang untuk kita COVID seperti wajib vaksin. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita sudah vaksin, kita boleh bekerja, boleh melakukan meskipun banyak keterbatasan gitu Pak. Jadi kemungkinan menurut saya kenapa terjadinya menguat, mungkin di sini menurut saya banyak rakyat, banyak investor yang daripada saya nggak bekerja, mending saya investasi dan seperti yang kita ketahui juga pada zaman sekarang banyak yang bekerja memakai invest gitu, banyak yang invest. Bukti? Banyak Pak. Banyaknya datanya mana? Ada datanya? Nggak ada. Ini sudah selesai diteliti ya? Udah. Sudah kan? Kalau sudah selesai diteliti berarti kan jadinya menjelaskan itu harus berdasarkan data ya? Jadi ada nggak data yang bisa menjelaskan itu? Ada. Saya udah. Tadi sudah dibicarakan, sudah dijelaskan panjang lebar kan? Tapi sampai selebar itu data nggak ada ya? Jadi yang mau diteliti itu, tapi kok beda dengan hasil teliti di waktu Pak? Hasil penelitian di tempat. Iya. Iya. Yang mau dilihat dari sini kan, kenapa kok bisa meningkat ya di 2021, kok di 2020 turun kan? Tapi kok hasil dibahas di bawah kok beda ya? Iya, kalau di bab 4 itu ada menjelaskan variabel-variabelnya Pak. Jadi pada bab 4 masuk pada variabel pendukungnya. Dengan variabel yang sudah didapat itu bisa nggak dijelaskan ini? Kenapa bisa naik di 2021?
bisa punya Naik dulu. atau mau main dulu. Baik Pak, izin menjawab Pak. Pada bab 4 hasil dapat dilihat di hasil uji T. Ya. Price earning ratio berpengaruh signifikan. Price earning ratio itu harga saham atau laba per share gitu, laba per saham gitu. Jadi di sini dikatakan price earning ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham gitu. Jadi Return saham itu apa ya? ini Pak, Return saham sama nggak dengan harga sahamnya? beda Pak. Beda ya? Beda. Bedanya di mana? Kalau return saham itu harganya, kalau return saham itu hasilnya Pak, yang diperoleh. Return saham harganya. Iya. Return Harga saham itu harganya, harga saham. Kalau return sahamnya itu hasil yang diperoleh dari kegiatan penjualan itu. Penjualan apa? Harga sahamnya Pak, investasi. hasilnya dari mana itu? Penjualan harga saham Pak, penjualan sahamnya Pak. Penjualan Saham. saham kapan? Penjualan saham kapan? Penjualan saham pada periode 2000 seperti saya 2017 hingga 2021. Iya. Terus bagaimana caranya mendapatkan return sahamnya? Cara mendapatkan return saham itu harga saham pada tahun ini dikurangin dengan harga saham tahun lalu dibagi harga saham tahun lalu dikurangi harga saham pada saat itu. Maksudnya Kota Makassar itu. Cara mencarinya itu penentukan saham periode sekarang dikurang penentukan periode saham tahun lalu dibagi periode saham tahun lalu. Tahun lalu. Kalau saya tanya di pemilikan harga saham dalam satu tahun itu sama nggak ya? Terus sama gitu. Maksudnya Apa dalam satu tahun itu kita totalnya naik turun nggak? pasti naik turun. Naik turun jauh nggak ya? Jauh nggak naik turunnya? Harga saham Coba dilihat gambar tadi. Gambar yang di sebelah kiri itu datanya data satu tahun ya. iya benar. Sementara yang di sebelah kanan itu datanya data harian ya. Iya benar. Ya. Coba dilihat di situ dalam satu tahun itu naik turunnya jauh nggak? Yang di sebelah kanan. Per hari. Iya. Per hari naik turunnya Jauh ya. Itu sampai ke dasar itu kan? iya. Ya. Benar. Sampai ke dasar ya. Masuk ya. Gimana maksudnya? Itu udah ketawa-tawa deh, Bu. Ini
sama Pak Hari, Pak Tapel, Pak. Berapa orang tuh ngumpul di situ? Oke, jauh ya. Jauh. Jadi selisih per hari itu kan jauh sekali ya. Nah kalau selisih per hari jauh sekali, kira-kira mungkin kayak dihitung ceritanya itu per hari. Apakah tidak lebih bagus pada dihitung per hari? Returnnya, tadi kan dikatakan kalau return ini kan dicari per tahun kan? Ya. Kalau misalnya kita lihat per hari bagaimana? Lihat pembagian return saham itu. Pembagi return saham itu kan tak penentuan IHSG-nya pada akhir tahun. Penutupan kan bisa akhir dari satu hari juga bisa kan? Bisa. Kenapa tidak diambil per hari? Kalau per hari kan kelihatan ya turunnya kan? Kalau per tahun kan nggak kelihatan itu berarti dari Iya. Website indeks Singapura di mana? Yahoo Finance. Ada juga. kelihatan kan? Yang di atas di situ ya sebelah kiri kan? Kayak di datar saja gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang di sebelah kanan, coba bulan itu luar biasa kan? Ini Jadi kalau Bu Yanti suruh ganti DKK. Jadi kalau seperti itu, Anak itu nggak masalah. Itu anakku tadi tidak gembleng-gembleng deh. Hampir 2 jam. Kalau per hari Pak, eh, return sahamnya per hari. iya. Berarti lihat hari ini. Nah. Penutupan Hari ini hari ini di jam berapa gitu Pak? jam 3. Iya jam 3. Jadi Nah, kalau misalnya belum penutupan kita bukannya kita belum tahu ya. yang kemarin sudah tahu ya? Iya kemarin udah tahu. 2 hari yang lalu sudah tahu kan? Udah, tapi untuk di masa depan kan belum tahu. Masa depan belum. Belum. Kan penelitian kita kan nggak ada masa depan kan? Ya. Tapi kalau misalnya menyangkut harian gitu kan Pak, kalau Ya. Unika kan udah jelas periodenya. Iya. Periodenya jelas kapan Unika ambil dananya. Tapi Iya. kalau misalnya per hari, semisalnya Unika meneliti hari ini, kemungkinan Unika harus meneliti sesudah penutupan itu. Iya. Jadi kan bisa. Di tahun ini tahun berapa mulainya? 2017. 17. 2017 kan mulai dari 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 bisa kan? Bisa kan Pak hari kan? Kan lebih tepat kan itu kan? Daripada per tahun hanya 1 tahun 70 saja kan? Padahal di bawah Pak di tengah-tengah itu tak banyak jurang ya kan? Iya. Makanya itu tadi saya tanya, ini yang data Bisa boleh. kan? Iya. Gak kelihatan gejolaknya. Padahal yang di samping sebelah gitu ya. Banyak Ya kan? Itu merah itu IHSG ya. Iya HSG. Nah, coba IHSG langsung Lanjut. nyusuk deh kan. Sudah naik lagi. Itu nggak ternyata kan gitu kan. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau saya menyarankan ada baiknya dicari per hari. Ceritanya itu per hari, kemudian baru dirata-ratakan untuk 1 tahun. Per hari dirata-ratakan 1 tahun. Iya. bukannya benar sih Pak, tapi bukannya di Iya kan? Yahoo Finance udah ada langsung per tahunnya dan per harinya. Per hari ada. Iya per harinya. Setelah ada. dibuat per hari, dicari returnnya, Heeh. return per harinya, nanti baru dirata-ratakan. Oh, Jadi 1 tahun. Yang kita analisis kan 1 tahun kan? iya yang pertama. Iya, maka itu nanti rata-rata dia gitu. Baru dia kan ada gejolaknya kan? Iya. Tapi kalau misalnya diambil per tahun kan nggak kelihatan gejolaknya. Iya. Hasilnya bagaimana? Signifikan nggak? Yang Kalau tidak salah banyak tidak signifikan. iya benar Pak. Itu kemungkinan juga salah satu penyebabnya. Karena kan dia tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya kan. Berarti dalam kasus ini kan itu harus per hari gitu. Iya, kan gampang kan buat hari kan? Dari yang kemarin kan saya dapat. Benar. Tinggal kopi, masukin, dan buat rumusnya, dibuat perintah harian, ya itu nanti baru mengatakan udah gampang gitu.
paling sengaja selesai dulu. Ya. Nah, oke, saya koreksi lagi sedikit. Coba dilihat di halaman 22. Ya, 22. Di situ dijelaskan pengaruh price earning ratio terhadap return saham ya. Ya. Ada loh. Ini dua-dua ini ya, ada gambar, ya ada gambar kerangka pemikiran. Kacamata itu kok nggak pakai? Kacamata kok nggak pakai? Santai, Pak. Ada kembarannya namanya Deborah. Pengaruh price earning ratio terhadap Kan Zipora, Deborah satu lagi. Nah, berarti awal sekali Masuk semester ini juga? Iya, kembar kan? Berarti awal sekali Nggak tahu. dia harus Coba aja tanya nanti. Kalau dia masuk suruh kembarannya masuk juga. Sepaket. Sekali masuk sama-sama lulus. Mantap. Di situ di ini, Di halaman ini, Pak. iya di halaman 22 itu. Jadi kan 2.10.1 kan? 2.10.1 di situ menjelaskan Kalau sekarang kan fenomena kayak gini aja. price earning ratio terhadap Ini IHSG. Nah, ada yang dijelaskan mengapa Ini naik turun. price earning ratio Ini bisa turun naik. berpengaruh terhadap return saham. Kan ini yang merah ini. Kalau usah Ini kondisinya. di sini cuma berapa baris? Berapa 100 ya? Balik ke halaman selanjutnya. Hah? Ini ini kan lagi ya. Sejalan. Pengaruh price Di sini nggak sejalan, di sini sejalan. Ada yang dijelaskan di situ. Ini masih oke sama. Tapi gapnya di sini ya. Malah sebelum COVID. 2020 sebelum. Nah, ya kan dia jelaskan mengapa price Tambahkan ratio bisa PDB. berpengaruh ke return saham. Ya. Tapi PDB 2020, 2001, 2021 turun ya? Iya, turun. Tidak ada. Apa? Mana? Jadi, jika peningkatan harga saham yang terjadi secara positif oleh para investor, STI itu Maksudnya Singapura. mereka akan mengalami capital gain. Belakangnya indeks. Jadi Iya, sehingga nggak tahu kepanjangannya sih. PRR memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Jadi kalau peningkatan harga saham direspon secara positif pada para investor dan memperoleh capital gain, jadi PR itu mempengaruhi pengaruh positif terhadap return saham. maka PER bisa memiliki pengaruh positif Terhadap return saham. itu menurut siapa? Menurut kita dia Oh iya ini. Nah, sekarang lihat. Times indeks. Setelah dijelaskan itu, di sini kan ada tabel ya. ada Sebelumnya kan ada tabel penelitian terdahulu kan. Ada banyak ya yang memiliki itu. Ada 15 ya. 15. Nah, agarkah dimasukin semua yang memiliki mengenai PER dan return saham? Siapa saja yang pernah memiliki PER dan return saham yang ada di tabel ini? Ada yang dimasukin di sini? Ada Pak yang memiliki terhadap return saham. Iya. Ada dimasukin di bagian ini 2.10.1. Ada. Mana? Seperti Januari et al pada tahun 2020 nomor 4. Di tabel yang ada ya. Iya. Tapi di sini di bagian 2.10 ini jadi yang pertama itu harus dijelaskan dulu mengapa bisa berpengaruh. Yang kedua baru dijelaskan penelitian siapa yang mendukung itu. Berarti menurut saya terus menurut pendukungannya peneliti lain. Iya. Jadi setelah dijelaskan semua baru bisa dibuat hipotesisnya. Ya, jelas ya. Jadi bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif kan? Nah di sini berpengaruh positif. Loh di sini ada dia berpengaruh negatif. Kenapa ya? Kenapa dia bisa berpengaruh negatif ya? Itu yang kedua. Ada apa kok dia bisa berpengaruh
Padahal penelitiannya tentang BBV. Mm-mm. Di penelitian. Kan tentang BBV tapi klaimnya return saham ya. Ya kena tuh. Coba ini hipotesisnya. Menurut penelitian Bambang Sudarsono, Iya. jadi jika DER terlalu tinggi maka mengakibatkan dampak buruk pada kinerja perusahaan. Kenapa kok bisa buruk ya? Ya utang Pak, kalau utang semakin besar jadi Mungkin bagus kan? cenderung menurun Pak. Semakin besar hutangnya semakin bagus. Nambah modal. Benar, memang benar nama modal, tapi kita belum tahu apakah modal itu bakalan balik itu Pak. Balik ya? Iya kalau Kalau kinerjanya bagus ya. iya Pak. Kan hutang naik berarti kan akan mengurangi pajak. Kalau pajaknya sudah berkurang berarti labanya kan meningkat. Tapi kenapa berbunga gitu? Jadi kalau sudah benar kenapa kok bisa negatif? Iya kalau hutangnya semakin tinggi, kalau labanya nggak menutupi hutang bakal cenderung menurun Pak Arifan. Kalau misalnya hutangnya semakin tinggi tapi labanya nggak bisa menutupi hutang, bakalan cenderung menurun return sahamnya. Kalau laba tidak menutupi hutang kan bank tidak akan kasih hutang kan? Tergantung revenue-nya. Iya benar sih Pak. Tapi Tapi ya kalau misalnya terlalu tinggi, kinerja perusahaannya juga makin buruk. Atau kinerja perusahaan berarti kalau misalnya hutangnya tinggi tapi nggak tertutupi itu Pak, berarti termasuk kena kinerja perusahaan gitu. Berarti ada apa gitu di dalam perusahaan sehingga kenapa utangnya gitu. Udah apa? Oh ditanya ada apa ini? Kenapa kinerja perusahaan itu Oke. Jadi perlu dijelaskan dengan peningkatan hutang yang terlalu besar justru akan meningkatkan resiko. Kalau risikonya tinggi, Jauh-jauh dijelaskan. silent? Oke, cukup dulu kan. Oke, dilanjutkan. Bagus lagi. Baik, terima kasih Prof. Edi untuk masukan yang sudah diberikan. Baik, saya lanjutkan sekarang ke Bapak Sudiono. oke. Terima kasih Pak Agus. Udah seru ya perdebatan dengan Prof. Teddy ya. Dibulak-balik udah bener jawabannya. Oke, saya melengkapi ya. Tapi tetap mulai dari fenomena ya, berangkat tetap dari fenomena. Nah, di sini kan kamu berbicara tentang objek Kompas 100. Kompas 100 di mana fokus masalah penelitiannya adalah di return saham. Ya. Di sini kamu hanya menunjukkan data ya. Data IHS, indeks harga saham sektoral. Lalu di situ kamu tunjukkan perbandingan antara IHSG, baik IHS Singapura maupun IHS Indonesia, gitu ya. Nah, sementara fokus penelitian kamu adalah ke return saham. Jadi di sini yang tergali baru indeks harga saham sektoral. Return sahamnya belum ketemu fenomenanya, iya tak? Nah, artinya di sini oke. Sebenarnya di sini saya tadi sempat coret-coret sama Pak Nikolas. Jadi bahasa yang perlu dibandingkan itu sebenarnya adalah perbandingan antara IHS Kompas 100 dengan IHSG. Nah, fenomenanya di situ sebenarnya. Ya. Apa yang terjadi ketika IHS Kompas 100 turun tahun 2017 ke 2018, apa yang terjadi di IHSG? Ya, ternyata yang terjadi naik. Iya kan? IHS-nya turun, IHSG-nya naik. Nah, ini kan berarti kan masalah ini. Harusnya kalau IHSG bagus,
IHS harusnya dampaknya bagus juga dong. Nah, di sini. Terus saya analisis di 2018 ke 2019, ya. Di mana kondisi indeks harga saham sektoral untuk Kompas 100 itu mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Tapi IHSG-nya turun. Iya, turun. 18 ke 19. Dari 18 ke 19 naik. Tengok, coba perhatikan. Perhatikan 2018 kan titik maksimumnya kan yang warna merah toh, Indonesia kan? Di harian ya, Pak? IHSG. Loh, saya lihat skripsi kamu loh. Iya. Ini. Ya. Nah di sini artinya gini, kamu harus menjelaskan hal itu. Ya. Nah, berarti kamu hubungkan ke fenomena terkait dengan return saham. Sebenarnya bisa diwakili dengan harga saham. Ya, dengan harga saham per sektoral. Iya kan? Harga saham sektoral itu bisa dijelaskan melalui indeks harga saham sektoral. Iya kan? Nah, itu harus ditegaskan, dijelasin. Berarti Ya. ini data saya harga saham, Pak, berarti diganti ke return. Enggak, ini udah benar, bisa. Tapi kamu jelaskan, tapi belum saya melihat penjelasan itu. Penjelasan Perbandingan antara indeks harga saham sektoral dengan IHSG. Ya. Nah, itu yang dijelaskan. Kamu kan menjelaskan bahwasannya Kompas 100 kondisinya seperti ini, ya kan? LQ45 seperti ini. Udah benar nanti katanya ini. Hanya saja perlu ada kesimpulan dari latar belakangnya itu sebenarnya arahnya kemana. berarti kenapa begitu? Iya, itu buat satu paragraf. Ya. Jadi setelah menganalisis sebuah fenomena, analisis ya toh, baru dibuat satu paragraf bahwasanya fenomenanya itu adalah perbandingan antara IHSG dengan indeks Kompas 100. Ya. Nanti kalau untuk jawaban kenapa Kompas 100, nah itu lihat perbandingan antar sektoral. Iya kan? Kenapa kamu pilih Kompas 100? Nah, dengan fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kompas 100 misalnya kan, kamu lihat dia lebih nge-gap ke IHSG misalnya gitu. Kalau yang lainnya sejalan dengan IHSG misalnya seperti itu. Ya? Oke, itu dijustifikasi atau dibuat satu paragraf setelah data perbandingan IHSG dengan IHS. Dijelaskan ke Iya, satu paragraf ya. tahun satu paragraf atau bagaimana? Ya, kesimpulan kamu kan jelaskan per sektoral tadi kan udah sebelumnya. IHSG Singapura dengan IHSG Indonesia sudah kamu jelaskan. Nah, di bawah itu bahwa menegaskan fenomena dalam melihat ini dapat dilihat berdasarkan IHSG. Ya, pada tahun sekian sampai sekian dibandingkan dengan IHS Kompas 100 dari tahun. Yang terjadi adalah gitu. Nah, itu tegas fenomenanya. Nah, baru yang terakhir kamu jangan masuk lagi ke umum lagi, kamu jelasin masyarakat dari investor. Nah, itu kan kembali umum lagi kan. Kamu harus spesifikkan karena mengerucut ke bawah. Fenomena itu mengerucut ke bawah. Yang dijelaskan apa? Di situ tegaskan banyak faktor kenapa kondisi itu bisa terjadi. Ya. Salah satunya ya, faktor. Nah, baru kamu masuk X biar tidak ujuk-ujuk kamu bahas X. Ya, kondisi tersebut salah satu faktornya disebabkan oleh price earning ratio. Nah, itu kan harus ada rujukannya. Ya, siapa rujukannya? Peneliti sebelumnya. Earning debt equity ratio, net profit margin dan total asset turnover. Titik, baru kamu buat alinea baru. Tek. Faktor price earning ratio. Yang dijelaskan apa? Bukan pengertiannya, tapi pentingnya per bagi perusahaan. Ya? Ya. Kemudian yang dijelaskan apa lagi? Bahwasanya meyakinkan bahwa PER itu ada hubungan terhadap return saham. Nah, itu yang dijelaskan. Satu lagi bahwasanya ada peneliti terdahulu
yang membahas tentang per terhadap return saham. Mau itu sejalan, mau bertolak belakang, ya nggak apa-apa, dijelasin aja. Jadi setelah ada fenomena gap tadi, IHSG dengan IHS, ada namanya reset gap. Gitu. Ya, nah itu titik satu paragraf untuk menjelaskan satu variabel per. Masuk lagi variabel der. Faktor yang kedua adalah faktor der. Faktor der penting bagi perusahaan karena apa? Merupakan komponen untuk struktur modal. Saya gitu. Semakin tinggi der, semakin berisiko, Prof. Semakin berisiko buat perusahaan. Karena kalau semakin resikonya semakin tinggi mengakibatkan kinerja keuangan akan semakin turun. Hal ini tentu akan berdampak terhadap return saham yang ada di IHS Kompas 100. Ya, berarti dernya naik, returnnya bisa turun. Nah itu cari peneliti yang mendukung. Hal ini didukung. Nah gitu. Biar nggak kita sendiri yang ngomong kan. Gitu. Nah, jadi jelaskan pentingnya hubungannya reset gap. Baru masuk faktor ketiga, faktor keempat. Nah selesai bab 1. Ya, oke. Nggak usah jelasin pengertian lagi seperti ini, nggak usah. Nanti di bab 2 itu dijelaskan ya. Nah ini sudah saya buat di sini, nanti kamu tinggal ikutin saja ya. Sudah saya buat pentingnya hubungan gitu ya. Oke. Itu saran saya untuk bab 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau rumusan, tujuan, manfaat ini oke, nggak ada masalah ya. Untuk penulisan nanti diperbaikin sendiri ya. Oke, satu lagi di halaman 18. Itu berkaitan dengan penelitian terdahulu toh. Berarti semua rujukan di bab 1 itu harus ada di sini. Atau yang ada di penelitian terdahulu itu digunakan untuk di bab 1 sebagai reset gap. Nah, itu tolong direkap nanti. Misalnya Haryani dia membahas tentang Haryani ini apa yang kamu ambil? Nilai tukar, dolar, bunga, der. Oh, dia ambil dernya kamu kan? Der terhadap return saham. Iya kan? Nah, hasilnya apa? Nah, berarti kalau kamu bahas tentang der terhadap return saham harus ada penelitian Haryani di bab 1. Iya, harus sinkron. Sama seperti Mendele, Pak. Iya, sama Insert Mendelenya kan tetap di bab 1. Kan di bab 1 kamu sama beberapa penelitian terkait antara der terhadap return saham. Handayani insert, Suyono insert, Agus insert, kan gitu, yang menyatakan bahwa tidak signifikan, kan begitu. Ya. Jadi ada korelasi antara bab 1 dengan bab 2. Kalau nggak ada tambah aneh, atau mencari penelitian yang baru kan tambah aneh lagi. Iya kan? Padahal kamu sudah membuat satu rujukan penelitian terdahulu di bab 2. Iya tak? Nah, yang rujukannya itu untuk bab 2 lagi yang pengaruh antar variabel kamu pakai itu lagi. Di bab 4 untuk hasil penelitian kamu pakai itu lagi. Iya tak? Jadi sinkron semua gitu. Oke? Nah, ada satu lagi. Di sini saya ketemu di penelitiannya Andansari 2016. Padahal di situ klaimnya variabel Y-nya adalah cash book value, tapi kamu klaim sebagai variabel return saham. Ya tak? Coba kamu lihat. Ya, di situ nggak boleh diklaim-klaim gitu, sembarangan nggak boleh. Lihat benar-benar jurnalnya, bahwasannya Y-nya return saham ya return saham, bukan price book value. Tapi kalau ngomongin profitabilitas, kamu klaim ROE, kamu klaim ROA itu boleh. Tapi kalau return saham ke price book value ya beda jauh, iya tak? Ya meskipun ngomong masalah nilai perusahaan juga, tapi kan beda antara return saham dengan price book value gitu kan. Oke, itu diyakini bahwasanya Y-nya adalah harusnya return saham. Ya, nggak boleh klaim-klaim Y-nya yang lain-lain ya. Oke, clear, itu tinggal kamu sinkronkan aja. Oke. Nah ini yang di halaman 22. Nah, inilah yang di bab 1 tadi saya ngomong pentingnya, ngomong hubungannya, ngomong reset gap. Nah, itu masuk lagi di bab. Iya, itu sama, tapi bahasanya tidak boleh persis. Iya. Nah, ada hubungan tak?
Penelitian terdahulu ini ya sama juga. Baru diputuskan kembali ke pasal 1 bahwasanya hipotesis itu tetap kembali ke teori. Ya, kembalinya kan teori hipotesis itu. Ya kan? Hipotesis kembali ke teori. Contohnya PER terhadap return saham, positif atau negatif? Tidak ada satu arah. Enggak, saya pertanyaannya itu kalau hubungan PER terhadap return saham itu positif atau negatif? Secara teori, bukan oke apa jawabannya? Terhadap Return saham, penelitian saya Pak. bukan teori, kan masih bab 2 ini, bukan bab 4. Nanti kalau penelitian kamu saya tanya beda lagi. Positif, kenapa positif? Karena halaman 22, nggak usah dibolak-balik. Oke. Nah, kamu bisa mengatakan positif itu kan harus ada apa ya? Kamu setelah membaca jurnal-jurnal penelitian, ya kan, membaca teori dengan logika kita juga. Oh, ternyata kalau PER-nya bagus, ternyata return sahamnya bakal bagus nih. Nah, gitu. Berarti positif dong, gitu. Ya kan? Nah, cari penelitian yang positif juga. Mendukung, baru diputuskan hipotesisnya berpengaruh positif. Nah, jelas lah? Nah, oke, itu ya. Nah, der ini negatif atau positif? Loh, kamu tadi menentang kan? Kalau Pak Teddy bilang kan kalau dernya tinggi kan bagus gitu. Tapi sebenarnya benar, jawaban kamu tadi udah benar. Dia tergantung teorinya tadi gitu maksud saya itu. Tergantung teorinya mana yang mau dipakai. Ya benar, kalau kita utang kan nambah modal, bisa ekspansi gitu kan. Tentu kan laba perusahaan semakin bagus dong kalau berhasil kinerja keuangannya gitu. Kalau nggak berhasil kan berarti kan resiko kan. Kalau sudah resiko berarti akibatnya return sahamnya akan semakin turun gitu. Oke, kamu berpandangan negatif, oke, nggak masalah. Karena kan perbandingan antara total hutang dengan total equity kan. Ya kalau mampu equity-nya untuk bayar, kalau nggak mampu gimana? Nah itu toh, bukan profitabilitas. Tadi kamu sampaikan ke Prof. Teddy profitabilitas, jangan. Dia adalah perbandingan antara total hutang dengan total equity. Ya, bukan profitabilitas terus ke return saham, bukan. Ya. Oke, itu negatif. Nah, itu sama kayak di bab 1 tadi yang dibicarakan pentingnya DER bagi perusahaan. DER penting bagi perusahaan untuk modal, misalnya gitu kan. Nah, tapi ketika DER yang tinggi ini sangat beresiko bagi kita. Nah, itu kan, itu masuk lagi di bab 2 lagi. Tapi gak sama persis. Tapi itu konsepnya dari bab 1. Nah, gitu. Membuat rumusan untuk hipotesis. Nah, gitu. Jurnalnya sama, nggak boleh ambil lain lagi, sama persis. Jadi konsep saya ke situ baru berbeda. Ya. Per judul nggak boleh sama sesuai dengan. Enggak, narasinya itu nggak boleh copy paste, kamu buat tulis ulang gitu loh maksudnya. Ya, dengan menyampaikan bahasa yang berbeda tapi tidak mengurangi makna gitu loh. Nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, kalau NPM ya positif ya. NPM ke return saham, ya. Ini ngomongin laba, ngomongin return. Return itu kan salah satu keuntungan juga kan, selisih antara hari ini dikurangi dengan hari sebelumnya gitu. Kalau harian kan dibagi dengan hari sebelumnya. Nah, ini kan kalau laba bandingkan dengan return saham. Ini ya sama aja sebenarnya. Kamu jeruk minumnya jeruk juga gitu. Tapi karena jurnalnya ada ya monggo S1 boleh-boleh saja. Ya, karena kan identifikasinya nggak nyampe ke sana. Iya kan? Ya kalau S1 selagi ada peneliti sebelumnya hajar terus, tak apa-apa. Loh kan saya lagi nulis, pertama nulis ini Pak, tak apa-apa dong gitu. Iya tak? Oke ya. Ya. Oke. Di bab 3 itu berapa kompas 100 pasti ada 100 ya. Ya. Kriterianya apa? Untuk pengambilan sampel. Perusahaan indeks kompas 100 yang tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten itu gimana? Yang tidak konsisten apa Pak? Masuk keluar gitu maksudnya. Menyerahkan apa ya Pak? Menyerahkan diri. Bukan Pak. Menyerahkan ke BI. Menyerahkan apa? Menyerahkan diri. Perusahaan indeks kompas 100 yang itu betul.
Pakai itu aja. Ya, dan memang betul konsisten itu betul. Artinya dia harus anggota tetap selama periode penelitian, gitu. Ya. Anggota tetapnya Kompas 100 tidak boleh keluar masuk lagi, itu nggak dihitung. Berarti konsisten dia, gitu. Yang kedua, IPO-nya harus di bawah periode penelitian. Periode penelitian kamu 2017 kan? Nah, kalau dia baru masuk 2019 gimana? Ya nggak bisa, ya itu makanya yang terdaftar di bursanya, gitu kan? Bursanya kemarin yang tergolong perbankan. Kenapa perbankan dikeluarkan? Karena perhitungan kinerja keuangannya beda dengan yang perusahaan biasa gitu. Karena kalau kinerja keuangan perbankan lebih menggunakan apa RGC misalnya atau Kemals gitu. Nah itu kan harus ada alasan toh, ya kan? Ya boleh-boleh aja. Siapa yang nggak boleh kan boleh. Mau dibuang boleh, tapi harus ada argumennya. Jangan aku nggak sayang sama kamu. Kenapa? Nah, karena kamu nggak bagus, misalnya gitu. Harus ada alasannya. Masa nggak cinta ngomong cinta gimana sih gitu? Iya tak? Oke, itu dijelasin ya. Sehingga total sampelnya berapa? Totalnya 44 ya. Oke. Oke. Pertiga. Oke. Nah, kalau udah begini, yang penting asumsi klasiknya aman nggak? Asumsi klasiknya aman nggak? Kamu pengolahan datanya menggunakan apa? SPSS. Asumsi klasiknya aman nggak? Asumsi klasiknya bisa dilihat dari apa? Yang pertama, data berdistribusi normal kan? Yang buat juga normal kan? Santai aja, nggak usah tegang. Aku santai aja kok. Ya, yang penting normal gitu ya. Multikonya aman nggak? Multikonya aman? Aman, Pak. Nah, ini kan tidak terjadi multiko kata kamu. Kenapa kalau tidak terjadi multiko kok dikatakan aman? Karena iya betul, kecil dari 10 saya tahu itu. Ya kan tidak terjadi multiko kan? Kenapa kamu bilang aman tidak terjadi multiko? Sebaiknya terjadi atau tidak? Tidak. Ya kenapa? Karena kalau terjadi multiko, maka ya kamu jangan catat, jawab dulu ini skripsi ini. Untung aja multikonya aman kan? Tidak ada korelasi antar variabel. Nah, berarti nggak baca kamu skripsi kamu tentang multiko. Tidak ada korelasi antar variabel. Nah, berarti nggak ngerti. Nah, masa gitu? Ya enggak toh. Kamu mau masuk S2 enggak? Kenapa? Langsung saya luluskan deh, nggak tanya lanjut. Udah, stop. Selesai. Masuk S2 langsung kasih formula selesai. Cuma bayar 5 juta doang. Berat ya. Nanti saya kasih pembimbing Pak Agus lagi. Kan aman sama Pak Agus. Ya, saya mau ketemu bimbingan kan gitu. Tapi malam minggu bilang gitu. Oke ya. Ya, saya harap kamu bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ya. Kamu udah banyak data yang sudah tinggal akhir 1 tahun nambah, bulan 12 kamu besok wisuda, 12 bulan tahun depan wisuda lagi. Baru begitu ada lagi nawar, oh udah bisa 100 juta lagi mas, 500 juta, saya S2. Oh gitu. Iya tak? Oke. Bercanda. Atau udah punya suami? Oh belum. Oke, autokorelasinya aman ya. Hetero. Oke. Nggak usah diperiksa lagi tuh kalau yang penting asumsi klasiknya aman ya. Oke, kalau aman kita lanjutkan ke uji T-nya. Nah, ini baru pembuktian. Kamu sudah buat hipotesis nih, yang ada yang negatif, ada yang positif ya. Kita buktikan betul atau tidak ya. Harapannya betul gitu kan.
Tapi kalau saya bagusnya tidak sesuai harapan, malah bagus hasilnya. Iya, itu namanya penelitian. Kalau memang betul ya demam aja, ya udah selesai. Nggak perlu ada pertengkaran lagi kita gitu kan. Oke, lihat PER. PER tadi dibilang positif ya. Nah, ini udah sesuai teori ini berarti PER hasilnya adalah signifikan positif, ya kan? Berarti sudah sesuai teori. DER negatif namun tidak signifikan, ya. Ini sudah sesuai teori juga meskipun tidak signifikan, ya nggak apa-apa, ya. Terus, nah NPM kok bisa negatif? Ayo, tolong Anda jelaskan. Karena hubungan NPM terhadap return saham harusnya positif kan? Kenapa bisa negatif? Ayo. Jangan bilang karena betanya negatif ya. Jangan bilang begitu alasannya, nggak boleh. Karena apa? Ayo jelaskan. Itu langsung dinilai. Ayo. Kenapa dia negatif? Ayo. Alasannya harus ilmiah dan tidak boleh improvisasi ya. Asal ngomong. Dan harus ada di deskripsi kamu. Nah, kalau nggak ada di deskripsi berarti berita hoax. Ada dia. Udah, jangan lama-lama, Mas Agus mau makan ini. Nah, oke. Jadi itu negatif. Coba ini contoh ya, contoh. Kamu coba buka analisis variasi